Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dio Anugrah dengan NPM 2209020295 dari kelompok 4 TIB2. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu SDLC atau panjangannya dari System Development Life Cycle, yaitu terdiri dari pengertiannya, sejarah pengembangannya, tahapannya, dan alat pengembangannya. Yang pertama, pengertian SDLC. Menurut bahasa, SDLC bisa diartikan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup sistem atau produk berfungsi sebagai peta jalan mendasar untuk memahami dan mengkonsumsi bagaimana sistem alami dan buatan manusia berkembang melalui perkembangan fase siklus hidup yang berurutan. Untuk sistem buatan manusia, peta jalan memberikan dasar untuk menilai kapabilitas dan kinerja sistem yang ada terkait dengan ancaman dan peluang, mendefinisikan, mengadakan, dan yang baru untuk menghadapi ancaman dan peluang, dan menerapkan sistem baru untuk mencapai tujuan misi yang melawan atau memanfaatkan ancaman dan peluang. Yang kedua, sejarah pengembangan SDLC. Yang pertama, tahun 1970-an. 1. Pemrograman terstruktur sejak 1969. Yang kedua, Capgemini SDM sejak 1974. B. Tahun 1980-an. 1. Structured System Analysis dan Design Method atau disingkat SSADM sejak 1980-an. Yang kedua, analisis kebutuhan informasi atau metodologi sistem lunak sejak 1981. C. Tahun 1990-an. 1. Pemrograman berorientasi objek atau OPP dikembangkan pada awal 1960-an dan menjadi pendekatan pemrograman yang dominan selama pertengahan 1990-an. Yang kedua, pengembangan aplikasi cepat atau RDA sejak 1991. Yang ketiga, metode pengembangan sistem dinamis atau disebut DSDM sejak 1994. 4. Scrum sejak 1995. Yang kelima, proses perangkat lunak tim sejak 1998. Yang keenam, Radional Unified Process atau RUP dikelola oleh IBM sejak 1998. Yang ketujuh, pemrograman ekstrim sejak 1999. D. Tahun 2000-an. Yang pertama, Agile Unified Process atau AUP dipertahankan sejak 2005 oleh Scott Amrell. Yang kedua, pengiriman tangkas yang disiplin atau DAD menggantikan AUP. Tahun 2010-an. Yang pertama, Scaled Agile Framework atau SAFE. 2. Scrum skala besar atau LESS. Yang ketiga, DevOps. Yang ketiga atau C, tahapan SDLC. Tahapan SDLC terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, perancangan sistem. Yang pertama, perencanaan sistem. Tahap perencanaan sistem adalah proses awal untuk memahami mengapa sistem informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana pengembangan akan membangunnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi awal. Dari hasil investigasi awal, survei diperluas menjadi studi kelayakan yang lebih rinci. Studi kelayakan adalah pengujian proposal sistem sesuai dengan kemampuan kerjanya, dampak pada organisasi, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, dan penggunaan sumber daya secara efektif. Yang kedua, analisis sistem. Langkah berikutnya dalam proses pengembangan sistem adalah analisis sistem. Analisis sistem bertujuan untuk memungkinkan pengembangan memiliki pemahaman yang lebih detail tentang masalah dan persyaratan yang memicu proyek. Oleh karena itu, dominan bisnis, ruang lingkup proyek yang ditentukan selama perancangan bisnis,
dapat diteliti dan dianalisis untuk memahami lebih detail apa yang berfungsi, apa yang berguna, apa yang tidak berguna, dan apa yang dibutuhkan. Analisis sistem membutuhkan kerjasama dengan pengguna sistem untuk menentukan persyaratan bisnis dan ekspektasi untuk sistem baru apapun yang akan dibeli atau dikembangkan. Juga prioritas bisnis mungkin perlu ditetapkan jika jadwal dan anggaran tidak mencukupi untuk diselesaikan sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, perancangan sistem. Setelah memahami kebutuhan sistem informasi, terdapat melanjutkan ke perancangan sistem. Selama perancangan sistem, perlu dicari solusi teknis alternatif terlebih dahulu. Ada beberapa solusi untuk masalah apapun, misalnya sebagian besar perusahaan saat ini perlu memilih antara membeli solusi yang masuk akal dan membangun solusi khusus mereka sendiri. Setelah alternatif teknis dipilih dan disetujui, dalam fase ini akan dikembangkan blueprint teknis, dan spesifikasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi akhir. Blueprint dan spesifikasi akan digunakan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka pengguna, dan jaringan yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem. Yang keempat atau D, alat pengembangan SDLC. Alat pengembangan SDLC terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengembangan sistem grafis. Yang kedua, teknik pengembangan sistem. Yang ketiga, teknik analisis biaya. Yang keempat, teknik menjalankan rapat. Yang kelima, teknik inspeksi. Yang pertama, pengembangan sistem grafis. 1. Diagram HIPO. HIPO singkatan dari Hierarchy plus Input Process Output merupakan alat dokumentasi program yang basisnya fungsi. Setiap modul dalam sebuah sistem dijelaskan melalui fungsi utamanya. Yang kedua, DFD. DFD singkatan dari Data Flow Diagram adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan secara terperinci sistem lama ataupun sistem baru yang akan dikembangkan secara logis tanpa melihat lingkungan fisik tempat data diekstraksi atau lingkungan fisik tempat data akan disimpan. Yang ketiga, Structured Chart merupakan alat yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjelaskan struktur sistem informasi secara bertahap dalam bentuk modul dan submodul dengan menampilkan hubungan antar elemen data dan elemen kontrol antar modul, sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang sistem. Yang keempat, SADT. SADT singkatan dari Struktur Analysis and Design Technique atau teknik analisis dan desain struktur merupakan alat yang memperlakukan sistem sebagai dua bagian, yakni objek dan peristiwa. Dua jenis diagram yang digunakan yaitu diagram aktivitas atau activity diagram disebut action diagram, dan diagram data atau diagram disebut datagram. Yang kelima, diagram Jackson. Jackson System Development yang disingkat JSD menetapkan model dunia nyata atau real world yang menyediakan subjek masalah sistem. Yang kedua, teknik pengembangan sistem. Berikut adalah teknik yang digunakan dalam pengembangan sistem. 1. Teknik manajemen proyek yang dipakai untuk tahap perencanaan, antara lain CMP atau Critical Path Methods dan PERT atau prosedur evaluasi dan teknik review. Yang kedua, teknik perencanaan fakta, yaitu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dan fakta dalam kegiatan analisa sistem. Teknik tersebut antara lain meliputi A. Wawancara atau interview, persiapan yang dilakukan. Yang pertama, membuat janji pertemuan. Yang kedua, memastikan orang yang akan diwawancara. Yang ketiga, menentukan pokok permasalahan. Yang keempat, perhatikan siapa yang diwawancara. Yang kelima, mencatat tanggapan. Yang keenam, membuat jadwal kapan akan bertemu kembali. B. Observasi atau observation. Yang C. Daftar pertanyaan atau questionnaires. D. Pengumpulan sampel atau sampling.
Yang ketiga, teknik analisis biaya adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung biaya yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi. Yang keempat, teknik menjalankan rapat. Tujuan diadakannya rapat dalam pengembangan sistem meliputi: yang pertama, mendefinisikan permasalahan; yang kedua, mengumpulkan gagasan-gagasan; yang ketiga, memecahkan setiap permasalahan; yang keempat, menyelesaikan setiap konflik yang terjadi; yang kelima, menganalisa perkembangan proyek; yang keenam, mengumpulkan data ataupun fakta; yang selanjutnya, melakukan perundingan-perundingan. Tahapannya antara lain, yang pertama, membuat perencanaan rapat; yang kedua, menjalankan rapat sesuai rencana; yang ketiga, menindaklanjuti semua hasil rapat; yang kelima, teknik inspeksi. Proses analisis sistem dan desain sistem perlu dipantau dan diawasi. Pengawasannya bisa dilakukan dengan melakukan verifikasi setiap hasil dari tahap pengembangan sistem yang telah selesai dilakukan. Verifikasi formal atas hasil kerja disebut inspeksi, dan secara informal disebut walkthrough. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang SDLC dan apa itu SDLC, dari pengertiannya, tahap-tahapannya, dan serta alat pengembangannya. Nama saya Dio Anugrah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.